Kesurupan di kebun durian. Masalah ke-6 dari 10 masalah tanggal 25 Januari tahun 2025, pukul 1:05 waktu Indonesia Barat. Tolonglah saya ingin menikahinya tapi pusing. Jawaban diterima sekitar pukul 4 dini hari. Anda merasa bingung, itu benar. Tetapi Anda yang akan menikah, itu tidak benar. Sebab dari keempat hal yang membuat Anda pusing, semuanya merujuk bukan kepada Anda, tetapi lebih kepada pribadi lain. Anda hanya dijadikan perantara atau jalan menyampaikan pesan kepada yang bersangkutan. Karena itu wajar jika Anda pusing. Meskipun Anda yang berada di kebun durian, itu bukan landasan bahwa ini masalah Anda sendiri. Sebab Anda tidak punya alasan logis mengapa tidak langsung naik tangga untuk memetik durian, padahal itulah niat Anda sebenarnya. Malah dari kebun ini Anda melihat kedua orang tua Anda berboncengan di kejauhan. Orang tua yang mungkin kesurupan jika memasuki area tertentu di kebun durian. Pribadi lain yang saya maksud bersemayam di rumah besar di sisi Anda dan bertalian erat dengan insiden penemuan sesuatu oleh ayah Anda di tengah jalan. Karena itu, melalui Anda, pesan ini kepada yang bersangkutan saya titipkan, bahwa dalam menjalani hidup, seseorang seringkali terjebak dalam nuansa hubungan yang terkadang begitu rumit, dianggap tidak ideal dan harapan yang terhimpit di balik tantangan. Suatu dinamika emosional yang meskipun tampak sepele seperti sisa makanan yang terjepit di sela-sela gigi namun menimbulkan rasa tidak nyaman. Karena itu, siapapun yang mengalaminya akan berusaha melepaskan sisa makanan tersebut. Memang, secara sederhana, dapat saja itu dilakukan dengan mencabut gigi-gigi yang menjepitnya. Tetapi saya kira meskipun ini salah satu di antara solusi, hanya orang kurang kerjaan yang mau melakukan. Bagaimana mungkin seseorang akan merusak bagian tubuhnya sendiri hanya demi menyelamatkan faktor eksternal? Untuk itu, dia butuh bantuan orang lain, minimal cermin, sebab tidak bisa melihat sisa makanan, agar dalam usahanya dia tidak melukai gusi atau menyakiti gigi. Ini secara global gambaran sulitnya situasi yang kini sedang dia hadapi. Scene kemudian berubah ketika Anda menuju kebun durian dengan keinginan kuat dan tekad yang benar untuk memetik dan menikmati durian di kebun bidadari dunia mencari cinta ilahi. Anda tidak main-main. Buktinya, tangga Anda siapkan untuk tujuan tersebut. Tangga juga menunjukkan bahwa ada cara atau jalan yang dapat ditempuh untuk meraih durian, tergantung Anda dapat memanfaatkannya atau tidak. Tetapi tampaknya ada pertimbangan tersendiri yang membuat Anda masih berpikir untuk naik meski tangga tersedia, dan nyatanya Anda belum naik. Pertimbangan di sini mungkin karena Anda terikat suatu rasa tanggung jawab, pengaruh keluarga, tradisi dan atau norma-norma tertentu. Bahkan mungkin suatu hal dari masa lalu yang mengikat, baik secara emosional dan atau hukum yang tidak bisa begitu saja diabaikan. Itu hanya Anda dan Tuhan yang tahu. Yang jelas, Anda terombang-ambing dalam harapan untuk menikmati durian atau tidak. Secara spiritual, keterombang-ambingan Anda di taman durian ini juga dipengaruhi oleh guru Anda. Posisi guru bagi kaumnya, sebagai salah satu dari 3 orang tua, dalam tradisi Sufisme, ibarat nabi di tengah umatnya. Ini sebab di dalam diri seorang guru termuara pengetahuan rasional yang sifatnya wawasan dan spiritual yang bersifat abstrak. Bersatunya dua pengetahuan ini membuatnya mampu menembus fakta di balik realitas yang ada, sebab ilmunya melintasi batas ruang dan waktu meski kata dan perbuatannya kadang sulit diterjemahkan. Tanpa keduanya, seseorang semata-mata rantai dalam transfer keilmuan. Ketika guru mengatakan bahwa dengan memasuki area tertentu di kebun durian ada resiko kesurupan, entah langsung maupun tidak. Tentu ini akan membuat ayah Anda berpikir ulang untuk menerobos kebun durian. Dawuh yang juga mencerminkan perhatian orang-orang terdekat yang terkadang merasa khawatir terhadap langkah besar yang diambil seseorang. Kesurupan sendiri tidak selalu merujuk pada kondisi di mana seseorang diyakini sedang dihuni oleh roh atau entitas lain, tetapi juga diasosiasikan terhadap perubahan kesadaran atau perilaku yang signifikan, baik suara,
Gerakan dan perilaku yang disertai hilangnya kesadaran akan lingkungan sekitar sebagai manifestasi dari gangguan mental atau psikologis, seperti gangguan disosiatif. Kemampuan mereka yang kesurupan tidak berfungsi secara normal dalam kehidupan sehari-hari. Stres, saya kira adalah tingkatan paling rendah dari apa yang diistilahkan sebagai kesurupan. Sementara durian, yang dikenal dengan julukan Raja Buah, selain memiliki berbagai kelebihan dan manfaat, juga memiliki beberapa resiko yang perlu diperhatikan. Seperti meningkatkan tekanan darah karena banyak mengandung kalium, terutama bagi penderita gangguan ginjal atau masalah tekanan darah. Beberapa orang mungkin mengalami reaksi alergi terhadap durian, seperti rasa gatal atau bengkak pada kulit. Parahnya, Anda menduga durianlah yang ditemukan ayah Anda di sawah dalam sebuah perjalanan. Dan itu benar. Situasi semakin rumit manakala tidak ada reaksi dari ibu Anda ketika benda tersebut disodorkan kepadanya. Apakah ini berarti emas seperti sering dikumandangkan dalam lagu-lagu di era 80-an, suatu ketidakpedulian, ketidakpahaman dan atau mungkin penolakan terhadap apa yang ditawarkan? Saya tidak dapat memastikan. Karena itu, serangkaian komunikasi intensif di antara kedua, jika kita tidak ingin mengatakan ketiganya, haruslah dilakukan. Bukan hanya agar kepastian dapat ditemukan, tetapi juga agar nikmat makanan tidak hilang, minimal terganggu dengan terselipnya sisa makanan. Jika ini terselesaikan, selanjutnya pikirkan bagaimana Anda tidak akan dapat menikmati nikmatnya tidur, bahkan bagi pengantin baru sekalipun jika ada sebongkah batu di tempat tidur. Sayangnya, batu di tempat tidur tersebut tidak bisa Anda letakkan pada tempatnya. Satu-satunya orang yang mampu melakukan hal itu adalah seseorang yang dibekali kecakapan spiritual. Adapun Anda, bahkan meskipun Anda mampu, saya tidak yakin Anda berani untuk melakukan. Batu tersebut angker. Ia replika dari pribadi yang dikawal macan, seperti kucing yang diciptakan dari bersin macan sebab penumpang mengeluh akibat tikus yang berkeliaran. Dalam kisah ini, tugas Anda adalah membantu murid sang guru zaman dalam usahanya memposisikan batu, bukan menyingkirkannya, dengan menghidupkan lampu agar pekerjaan itu menjadi lebih efektif. Ini cara terbaik, paling aman dan logis bagi Anda sebab yang ada di sekitar bonggol kayu hanya cangkul. Tak perlu update status, sebab mendiskusikan masalah ini hanya memicu keributan komentar, bukan bantuan nyata untuk mengatasi kompleksitas masalah itu sendiri. Inilah hukum pergaulan di era digital. Apalah arti sesaknya manusia jika mereka hanya menjadikan Anda sebagai tontonan tanpa bayaran? Mungkin Anda tidak selalu memiliki alat dan cara yang jelas untuk mengatasi masalah, tetapi seringkali solusi, seperti nyanyian, dapat ditemukan secara tak terduga dan tiba-tiba. Cinta sejati tidak terhenti hanya di dunia, tapi juga berlanjut hingga nanti di alam sana. Karenanya, cinta memiliki konsekuensi yang melibatkan banyak emosi. Dari harapan, keberanian hingga kekhawatiran. Saya yakin, kini Anda akan berusaha percaya pada saya, bahwa hanya cinta yang dapat membuat pusing kepala. Berbahagialah, meski mungkin kisah Anda semata cinta yang fana, sebab dari sederetan simbol dan angka, seseorang memiliki kesempatan untuk memahami bahasa yang maha kuasa. Tetapi berhati-hatilah, sebab bahasa saya mulai sulit dipahami sejak saya pulang dari Jakarta, katanya. Berbicara dengan saya, sebagian penuh penghayatan, dan sebagian justru ketakutan.